dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang WOC meningitis yang beranggotakan saya sendiri Nur Sinta Sani, ada Ana Agustia, Liana Oktaviani, dan Salihin Nafi Isbat. Apa sih itu meningitis? Kenapa bisa terjadi meningitis? Mari kita bahas. Meningitis terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama ada faktor maternal, terjadi ruptur membran fatal, infeksi maternal pada minggu terakhir kehamilan. Yang kedua karena adanya bakteri. Bakteri di sini ada Haemophilus influenza, meningokokal, pneumokokal. Yang selanjutnya ada virus, yaitu virus Tropoplasma gondii rickettsia. Yang selanjutnya terjadi karena adanya faktor imunologi, yaitu defisiensi mekanisme imun. Lalu perjalanan meningitis terjadi karena organisme yang masuk ke aliran darah seperti tadi sudah dijelaskan, seperti bakteri, virus, dan faktor-faktor yang lainnya. Lalu setelah organisme masuk ke aliran darah, terjadi reaksi radang dalam jaringan bawah korteks sampai ke trombus aliran darah serebral, lalu menyebar ke dasar otak dan medula korteks sehingga terjadi kerusakan neurologis, maka disebut dengan meningitis. Jadi meningitis di sini adalah radang pada meningen atau membran yang mengelilingi otak dan medula spinalis. Selanjutnya saya akan membahas gejalanya. Untuk gejala yang pertama sakit kepala dan demam. Yang kedua perubahan tingkat kesadaran. Yang ketiga iritasi meningen. Yang selanjutnya ada kejang, adanya ruam, dan anoreksia serta muntah. Jika meningitis tidak segera ditangani, maka akan terjadi komplikasi. Untuk komplikasi yang pertama ada tuli, kebutaan, gangguan mental, cerebral palsy, attention deficit disorder, dan perkembangan yang telat. Lalu apa saja sih pemeriksaan diagnostik meningitis? Yang pertama ada uji lab, yang kedua ada CT scan, yang ketiga ada pemeriksaan fal hemostatis, yang keempat ada kultur kuman, serta foto ronsen paru-paru. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang diagnosa. Kami mengambil diagnosa yang pertama adalah gangguan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan normal. Kenapa kami menegakkan gangguan ketidakseimbangan? Karena yang pertama ada gangguan kesadaran, yang kedua intake nutrisi kurang. Diagnosa yang kedua nyeri. Kenapa kami menegakkan diagnosa nyeri? Karena CO2 meningkat, transudasi cairan, edema cerebri, serta volume tekanan otak. Untuk diagnosa yang selanjutnya ada hipertermi. Kenapa kami menegakkan diagnosa hipertermi? Karena aktivitas dari virus tersebut, pelepasan zat pirogen, serta suhu tubuh sistemik. Untuk diagnosa yang selanjutnya, gangguan perfusi jaringan. Kenapa kami menegakkan diagnosa gangguan perfusi jaringan? Karena vasoplasma pembuluh darah cerebri, serta sirkulasi terhenti. Diagnosa yang selanjutnya ada gangguan mobilitas fisik. Kenapa kami menegakkan gangguan mobilitas fisik? Karena satu, kejang, yang kedua, berkurangnya koordinasi. Diagnosa yang selanjutnya ada risiko tinggi infeksi. Kenapa kami menegakkan risiko tinggi infeksi? Karena mengikuti cairan darah sistemik, penyebaran infeksi sistemik, serta sepsis. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang intervensi. Untuk intervensi yang pertama adalah gangguan ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk kriteria hasilnya, yang pertama adanya peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan, berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan, tidak ada tanda-tanda malnutrisi, tidak terjadi penurunan berat badan. Untuk intervensi, kaji status nutrisi pasien. Yang kedua, jaga kebersihan mulut, anjurkan selalu melakukan oral hygiene. Yang ketiga, berikan informasi yang tepat terhadap pasien tentang kebutuhan nutrisi yang tepat dan sesuai. Yang selanjutnya, anjurkan pasien untuk mengkonsumsi makanan tinggi zat besi seperti sayuran hijau. Yang terakhir, anjurkan pasien untuk makan selagi hangat. Untuk intervensi yang kedua, nyeri berhubungan dengan adanya iritasi lapisan otak.
Untuk kriteria hasilnya, pasien dapat tidur dengan tenang. Yang kedua, memverbalisasikan penurunan rasa sakit. Untuk intervensinya, yang pertama, pantau berat dengan nyeri yang dirasakan dengan menggunakan skala nyeri. Yang kedua, pantau saat muncul rasa nyeri. Yang ketiga, kompres dingin atau es pada kepala dan kain dingin pada mata. Yang ketiga, lakukan latihan gerak aktif atau pasif sesuai kondisi dengan lembut dan hati-hati. Yang terakhir, kolaborasi, berikan analgesik. Untuk intervensi yang selanjutnya, hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Untuk kriteria hasil, termokulasi, suhu tubuh dalam rentang normal, nadi dalam rentang normal, RR dalam rentang normal, tidak ada perubahan warna kulit, tidak ada pusing. Untuk intervensinya, fever treatment seperti monitor TTV pasien, monitor warna kulit pasien, berikan obat antipiretik, selimuti pasien, monitor intake dan output cairan, kolaborasi pemberian cairan parenteral, berikan kompres hangat, dan menggunakan baju tipis yang menyerap keringat. Untuk intervensi yang selanjutnya, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Untuk kriteria hasilnya, TTV dalam batas normal, rasa sakit kepala berkurang, kesadaran meningkat, adanya peningkatan kognitif, dan tidak ada atau hilangnya tanda-tanda tekanan intrakranial yang meningkat. Untuk intervensinya, yang pertama, pasien bed rest total dengan posisi tidur telentang tanpa bantal. Untuk yang kedua, monitor tanda-tanda status neurologis dengan GCS. Yang ketiga, monitor TTV seperti tekanan darah, nadi, RR, dan suhu. Resolusi dan hati-hati pada hipertensi sistolik. Bantu pasien mengurangi muntah. Untuk intervensi yang selanjutnya, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan neuromuskuler. Untuk kriteria hasilnya, tonus otot meningkat, kekurangan menangis meningkat. Intervensinya, yang pertama, hindari berbaring atau duduk dalam posisi yang sama dalam waktu yang sama. Yang kedua, ajarkan latihan rentan gerak aktif pada anggota gerak yang sehat sedikit 4 kali sehari. Yang selanjutnya, anjuran untuk ambulasi dengan atau tanpa alat bantu. Yang selanjutnya, lakukan mandi air hangat. Untuk intervensi selanjutnya, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan kejang umum atau vokal, kelemahan umum, vertigo. Dengan intervensi, beri tindakan isolasi sebagai pencegahan, pertahankan teknik aseptik dan teknik cuci tangan yang tepat, pantau suhu secara teratur, kaji keluhan nyeri dada, nadi yang tidak teratur, demam yang terus-menerus, auskultasi suara nafas, ubah posisi pasien secara teratur, dianjurkan nafas dalam, catat karakteristik urin, warna, kejernihan, dan bau. Sekian penjelasan VOC meningitis dari saya, perwakilan dari kelompok 10. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya.